Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renita Novitasari, NIM 4219175 dari kelas Usul Fikih C. Saya di sini akan membacakan tugas UAS yang berjudul Ta'arud al-Adilah. Menurut saya, Ta'arud al-Adilah yaitu pembenturan atau pertentangan. Menurut epistemologi, yaitu pertentangan hukum yang terkandung dalam suatu dalil dengan hukum yang terkandung dalam dalil lainnya, dan kedua dalil tersebut berada dalam satu derajat. Cara penyelesaian dalil-dalil syar'ah yang kontradiksi: yang pertama, al-jam'u wa taufiq, yang kedua tarjih, dan yang ketiga nas. Dalil tentang ta'arud al-adilah yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yuwaffawna minkum wa yadhuruna wasiyatan liwajihim mata'an illa hauli khaira ihraj, yang artinya, dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, yaitu diberi nafkah sehingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah atau dari rumahnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 240. Pengertian nas menurut etimologi menghilangkan, meniadakan, atau membatalkan, dan menurut epistemologi kitab atau titah yang menunjukkan terangkatnya hukum yang ditetapkan dengan kitab terdahulu dalam bentuk seandainya ia tidak terangkat tentu masih tetap berlaku di samping hukum yang datang kemudian. Rukun nas yang pertama, satu al-nas, yaitu pernyataan yang menunjukkan pembatalan atau penghapusan berlakunya hukum yang telah ada. Yang kedua, nas, yaitu Allah SWT, karena dialah yang membuat hukum dan dia pula yang membatalkannya sesuai dengan kehendaknya. Oleh sebab itu, nas itu hakikatnya adalah Allah SWT. Yang ketiga, mansuh, hukum yang dihapus atau dibatalkan atau dipindahkan. Yang keempat, mansuh anhu, yaitu orang yang dibebani hukum. Syarat nas yang pertama, hukum yang terkandung dalam nasih bertentangan dengan hukum pada mansuh. Yang kedua, yang mansuh harus lebih awal dari nasih. Yang ketiga, hukum yang dinasah mesti hal-hal yang menyangkut perintah, larangan, dan hukuman atau hukum syar'ah. Yang keempat, hukum yang dinasah tidak menunjukkan berlakunya hukum untuk selamanya. Yang kelima, hukum yang terkandung dalam mansuh telah ditetapkan sebelum munculnya nasih. Yang keenam, status nasih mesti sama dengan nas mansuh atau sama kuat dan tidak dapat dikompromisikan. Hikmahnya yaitu satu, terciptanya kemaslahatan umat sesuai dengan perubahan kondisi sosiokultural. Yang kedua, menunjukkan adanya proses syariat dari awal pertumbuhannya menuju kesempurnaannya. Yang ketiga, menguji pada mukhalaf untuk melaksanakan atau meninggalkan. Yang keempat, adanya tujuan kebaikan dan kemudahan pada umat. Jika nasi lebih berat, ada kebaikannya, bertambahnya pahala, dan jika lebih ringan, berarti ada tujuan memudahkan dan meringankan. Macam-macam nasah. Yang pertama, Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran dengan Al-Sunnah. Yang ketiga, Al-Sunnah dengan Al-Quran. Dan yang keempat, Al-Sunnah dengan Al-Sunnah. Tarjih menurut etimologi yaitu penguatan. Menurut epistemologi sendiri yaitu ungkapan mengenai diiringnya salah satu dari dua dalil yang pantas yang menunjukkan kepada apa yang dihendaki, di samping keduanya berbenturan yang mewajibkan untuk mengamalkan satu di antaranya dan meninggalkan yang satu lagi. Cara pentarjiah: 1. Tarjih dalam sunnah. 2. Tarjih dalam ijma'. Dan yang ketiga, tarjih antara dua dalil akli. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.